Dasar dari pembahasan ini seringkali ada pertanyaan, yang kadang di dalam pertanyaan itu juga ada permintaan, bahkan tidak sedikit yang tuntutan, tidak sedikit yang berkirim surat, ya persoalannya masalah-masalah utang piutang, tapi juga tidak sedikit yang meminta kami untuk melunasi utang ya. Dari era Nabi kita dengar cerita bagaimana Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibundanya seperti yang gendong sampai sekarang banyak orang ingin diberi nama dengan Uwais. Dan kapan Uwais bisa begitu? Insya Allah, dengan kapan Ammar bin Yasir bisa begitu sempurna baktinya kepada ibunya? Kapan itu terjadi? Kapan kemudian mereka saling menyayangi? Kita tahu soal Islam. Jadi ketika Anda seorang anak menjadi Muslim, ya menjadi Muslim cukup sebagai Muslim, pasti sayang orang tuanya. Tidak mungkin ada anak mengatakan dirinya Muslim, ya, tiba kemudian durhaka kepada orang tua. Bukankah ada ayat-ayat yang bahkan melarang kita untuk berkata saja? Ya, kata demikian aja dilarang, apalagi dengan membentak misalnya, apalagi dengan durhaka aspek-aspek lain. Itu kalau kita memahami betapa indahnya Islam. Demikian orang tua. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan-pesan kuat pada ayah misalnya, ya, kepada ibu misalnya, untuk saling harmoni, membentuk keluarga yang baik, bertanggung jawab di akhirat. Kan Allah mengatakan, jaga diri kalian dan keluarga kalian, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayo kalian semua kompak jaga diri, kemudian menata kedua keluarga yang baik, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai terpisah saat yang luar biasa. Nah, teman-teman, insya Allah petunjuk yang kita tampilkan di kesempatan pagi kali ini secara cepat dan singkat adalah hal yang terkait dengan kehidupan maliyah, aspek-aspek kita. Ya, kadang beberapa tantangan yang didapati adalah sebagian manusia, termasuk dalam umat Islam, dalam persoalan piutang. Dasar dari pembahasan ini seringkali ada pertanyaan, dan kadang di dalam pertanyaan itu juga ada permintaan, bahkan tidak sedikit yang tuntutan. Ya, seringkali juga kurang mengembal, ya, teman-teman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling share, kan, saling bisa memberikan solusi dalam arti mengarahkan dan sebagainya, tapi juga harus menempatkan. Ya, tidak sedikit yang berkirim surat, ya persoalannya masalah-masalah utang piutang, tapi juga tidak sedikit yang meminta kami untuk melunasi utang ya. Kadang-kadang bagaimana cara berpikirnya itu ya, kita berdoa kebaikan kepada Allah. Coba saya kan bukan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk harta gitu ya, gitu kan, untuk mengajar. Sebenarnya itu kita berikan panduan-panduannya, nanti di akhir juga kita bisa rumuskan bagaimana konsep istiar dan sebagainya yang bisa didapatkan. Tapi sekali lagi kita coba hadirkan petunjuknya dulu, setelah itu mungkin kita yakin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar dan keikhlasan yang kita lakukan bisa memudahkan jalan hidup kita, termasuk juga menuntaskan persoalan-persoalan terkait dengan harta benda, khususnya tentang piutang. Petunjuk dalam Al-Quran tentang penuntasan utang piutang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan yang tidak kita dapati solusinya. Dan betapa berbahagia kita, betapa indahnya Islam, tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan kecuali dihadirkan solusi dan jawabannya. Bahkan itu dimulai sejak Nabi SAW diberikan risalah pertama yang berkelanjutan, sempurna isinya, dan dipraktikkan melintasi zaman. Semuanya sesuai dengan keadaan kita. Dan Masya Allah itu menunjukkan kebenaran risalah Islam. Bukan kreasi Nabi, bukan karakter Nabi. Itu memang dia petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Terkait dengan utang piutang yang kiranya ada kesulitan-kesulitan tertentu dari sebagian orang untuk bisa mengatasi itu semua, maka kita akan hadirkan beberapa doa-doa yang mengoneksikan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian kita implementasikan dalam konteks kehidupan kita. Nah, dan sekarang kita akan masuk kepada zikirnya saja, zikir pengumpul utangnya dalam Al-Quran, juga dalam hadis seperti apa. Adapun bab-bab yang kenapa mesti berutang, kenapa begini, kenapa begitu, kita simpan dulu saja ya, di pembahasan yang lain, karena nanti ada aspek-aspek juga yang mesti kita gali dalam beberapa hal. Ya, ada proses utang piutang yang dipraktikkan oleh Nabi juga di saat beliau berkehidupan, tapi juga itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi contoh kepada kita ngapain terus utang. Kalau itu mesti dilakukan, ya bagaimana cara menutupnya? Ketika ada kesulitan, bagaimana cara memohonnya?
Kita masuk ke level ketiga dulu, ya sebelum nanti insya Allah bila ada kesempatan kita lengkapi satu dan dua seterusnya ya, untuk menjawab beberapa persoalan yang kadang-kadang kita akan kepada kita untuk sharing. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai urutkan dulu teman-teman dari Al-Quran dan hadisnya. Ya, kita dalil, kita tunjukkan dulu. Kan temanya itu zikir penghapus utang. Ya, kita turunkan dulu. Ya, zikir. Nah, sebelum ke sini penghapus utang, ya, menghilang, ya, kemudian juga solusi untuk bisa baik itu donasi, menyelesaikan dan sebagainya. Saya ingin fokuskan Anda kepada kata zikir dulu ini. Ini diksi yang seringkali ditampilkan oleh para ulama yang memang mengambil dari pengajaran Al-Quran secara langsung dan mencantumkan kata zikir itu sendiri. Ya, teman-teman, dari situ nanti kan kita tahu ada zikir pagi dan petang, kan? Dan isinya kan doa-doa kan? Ya. Nah, zikir itu, zikir dari kata zakar asalnya. Dan kas dan ra, itu zakar. Kemudian sifatnya yang kita praktekkan, ya, menjadi sifat keterangan yang melekat kita praktekkan disebut dengan zikir. Ya, zakar yang dzikru dzikran. Ya. Ini secara bahasa singkatnya seringkali diartikan dengan ingat. Ya. Hal zakar syai'a apa kamu ingat ya tentang sesuatu itu. Okay. Kalau kita gali lebih dalam, sesungguhnya kata zakar itu adalah proses mengoneksikan diri kita, ya, dengan objek tertentu. Ya, kita ingin mengoneksikan, menyambungkan misalnya keadaan diri kita, ya, dengan objek tertentu, apakah itu terkait dengan aspek ketuhanan pada khususnya misalnya, ingin mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan yang hak misalnya, ya, maka dalam bahasa Arab bahkan dalam Al-Quran konektivitas itu disebut dengan zikir. Makanya kenapa disebut dengan ingat, karena saat ingat kita terkoneksi kan, ya. Ketika teman-teman ingat kejadian di masa lalu, kita terkoneksi dengan keadaan itu kan. Begitu terkoneksi, maka hadirlah kemudian beberapa gambaran-gambaran dalam diri kita yang membimbing kita untuk bersikap. Ya, antum siapa ya? Oh, ingat nggak kemarin kan kita pernah bertemu. Oh iya, begitu kita ingat, akhirnya kan di mana ya? Oh, di tempat ini jam sekian. Maka hadirlah gambaran-gambaran di tengah kita, membimbing sikap kita. Ya, keadaan diri kita untuk merespon, oh iya antum si fulan, lalu kemudian dari situ muncul perilaku tertentu. Demikian ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terkoneksi, tersambung dengan kuat, maka datanglah dari petunjuk-petunjuk, dan datanglah kemudian gambaran-gambaran yang hadir dalam jiwanya sebagai petunjuk untuk bersikap menyikapi persoalan yang ada dalam kehidupan. Ya. Nah, implementasi bisa macam-macam teman-teman sekalian. Ya. Bisa dalam bentuk sholat misalnya, ya, karena itu sholat disebut dengan zikir ke sini. Dalilnya apa? Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 itu sholat disebut dengan zikir. Ya, Alladzi anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menunaikan sholat, sembah aku, ya, dan tunaikan sholat sebagai zikir kepada aku, mengoneksikan kau dengan tanda imanmu. Di sholat disebut dengan zikir karena saat sholat kita terkoneksi dengan Allah. Ya, baik. Pun demikian doa. Nah ini doa juga disebut dengan zikir. Nah, doa ya disebut dengan zikir. Karena saat kita terkoneksi ya, dengan Allah itu dalam keadaan berdoa. Saat berdoa kan kita nyambung kan, terkoneksi dengan Allah kan, bahkan menyebut namanya ya. Makanya seringkali ada zikir azkarus sabah, azkarul masa, zikir pagi, zikir sore, isinya kan doa semua. Ya, kenapa doa disebut dengan zikir? Karena seseorang saat sedang berdoa, dia mengoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran di surah 7 khususnya dalam Al-Araf di ayat ke-205 itu doa disebut dengan zikir.
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan khifatan wa duna al-jahri minal qaul. Maka berdoalah, minta, berzikirlah dalam hatimu yang paling dalam. Maksudnya apa? Minta dengan segenap hati, dengan khusyuk. Ya silahkan disuarakan, minta, tapi tidak harus suara yang berteriak. Jangan, kata Nabi, Tuhan itu kan maha mendengar, tidak tuli. Maksudnya silahkan memohon, ya dengan suara yang bisa dirasapi oleh hati, itu maksudnya. Bukan tidak bersuara, bukan bersuara, mengeluarkan suara yang dirasapi oleh hati. Ya kalau suara kencang kan hati juga merasapikan turun. Ya antara lisan dengan hati kan selalu begitu. Kalau ingin beriringan, maka transmisi gelombang itu harus sama antara suara dengan hati disatukan, ketemu di satu titik. Ya begitu kita kenakan suara, hati meresapi, kan gelombangnya kan akan sama tuh ya. Ya nggak terlalu kencang, nggak juga terlalu rendah, itu akan ketemu di satu titik. Nah, itu yang dimaksud di ayat ini. Ya poinnya adalah silahkan berdoa, koneksikan dirimu dengan Allah. Jadi kalau berdoa itu upayakan terkoneksi, bukan cuma sedang menyebut. Ya, alhamdulillah asyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Doa habis bangun tidur kan? Bangun tidur berdoa. Bukan cuma di lisan, karena doa itu disebut dengan zikir. Ya, jadi upayakan yang dibaca itu terkoneksi, terhubung kepada Allah. Bagaimana bisa terhubung? Kalau imannya jalan, kalau hatinya merasapi itu. Makanya ketika kita berdoa, usahakan itu dalam keadaan sadar. Ya sadar, jangan dulu sampai ngantuk begini. Nah kesadaran itu bergabung oleh kehusyuan dalam hati. Itu yang maksud zikir. Ya wadhkur bakasi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qaul. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Maka doa disebut dengan zikir karena mengoneksikan seorang hamba dari permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya bertuhanan kita kepada Allah sekaligus memberikan kesan dengan sekedar melafalkan, tapi iringi lafal kita itu dengan penguatan dalam jiwa kita. Ya, termasuk Al-Quran juga. Ketika kita membaca, baik itu qiraat, ya, bahkan itu tilawah, bahkan itu hafalan. Ya. Qiraat mana dalilnya misalnya? Qiraat itu sekedar membaca. Bukankah saat kita membaca merasakan diri kita lebih terkoneksi dengan Allah kan? Ya, tandanya ada ketenangan dalam jiwa kita sehingga konektivitas kepada Allah lebih kuat. Ya, apa dalilnya? Al-Quran dalam konteks bacaan disebut dengan dzikir. Quran surah ke-15. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kan kami, kata Allah dengan keagungan yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Kami di situ ta'zimud nafsi bi ta'zim sya'ni, dengan segala keagunganku, dengan yang diturunkan Al-Quran sebagai sesuatu yang dahsyat, istimewa, agung. Ya. Kemudian apa solusinya? Ya, Quran itu sebagai zikir, nazzalna dzikra, dzikra yang mengoneksikan engkau dengan Allah. Jadi kalau kita ingin terkoneksi dengan Allah, mendapatkan petunjuknya, gali banyak Al-Quran. Cara menggalinya bagaimana? Bisa baca. Kalau nggak bisa baca, bagaimana mendapatkan petunjuknya? Setelah itu, nah ini dia. Setelah bisa baca, kemudian secara tematik kita keluarkan apa yang kita butuhkan dari Al-Quran. Ya, solusi apa? Apakah sedang sakit? Bagaimana minta kesembuhan? Apakah sedang ditang-tang seperti kita? Bagaimana cara mengeluarkan ayatnya? Apakah sedang ada kesulitan tertentu dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga? Apa ayatnya? Baguslah ketilawah. Nah, itu saat tilawah, ya, kuliah kan, dibacakan, dipahami, didengarkan, ya, kemudian itu disebut juga dengan zikir. Ya, bagaimana tahunya misalnya? Ya, kita lihat di Quran surah ketiga Al-Imran misalnya di ayat 191. Tuh. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, ulul albab itu siapa ulul albab? Orang yang paham sesuatu pada intinya. Dari mana bisa paham? Karena dia terkoneksi dengan Allah. Dia sering tilawah, sering berpikir, mengumumkan sesuatu, meriset, membawa petunjuknya. Karena itu ketika dia meriset, terkoneksi dirinya dengan Allah. Ya, minta petunjuk, bertambah keimanan. Nah, tentang penambahan imannya terkait dengan tilawah itu ada di Quran surah ke-8 misalnya ayat kedua. Dibuka dengan iman, diakhiri dengan tilawah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah.
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat tilawah alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang beriman itu insan beriman itu ukurannya kalau disebutkan nama Allah ada konektivitas, ya. Nah, nanti ada jawaban dalam hatinya, konfirmasi. Setelah itu bertilawah, begitu membacakan ayat-ayat padanya, kan itu membacakan saja tambah imannya, ya. Kemudian setelah itu apa? Konektivitasnya terdiri orang ini. Demikian juga dengan hafalan. Jadi kalau kita sudah bisa baca, kemudian kita tilawahi, nah ada ayat-ayat yang kita praktekkan dengan apa caranya ya dihafal. Dengan hafalan ini ada yang bentuknya hafalan tematis. Misal dalam doa nih, kan ada ayat-ayat dalam doa kalau sakit baca apa, ya kan? Supaya kita mudah, kan nggak harus di setiap situasi bisa pegang mushaf, ya kan? Maka hafalkan ayat-ayat itu kita bawa, ya kan? Ini gambaran contohnya. Maka saat kita akan membawa di setiap keadaan bisa kita praktekkan, maka hafalan mendorong kita untuk mempraktekkan yang mudah. Nah, hafalan pun disebut zikir. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya, di Quran surah 54. Ya, kita temukan teman-teman sekalian ada 4 kali disebutkan ketika Allah berfirman walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, ya, dengan menggunakan kata dzikir. Saya ambil salah satu saja langsung di ujungnya di ayat 40, ya. Jadi kalau kita ambil bagian ini keseluruhannya kita gabungkan dan kita kembalikan ke tema kita tentang zikir pengentas utang, maka kita akan temukan bimbingan satu, ya, apa yang dibaca, zikir yang dimaksudkan apa yang dibacanya, dan bagaimana cara membacanya, ya. 3, kapan. Sedangkan kalau kita temukan kata zikir dalam Al-Quran, bentuknya menjawab semua bagian apa yang kita pertanyakan ini. Jadi saya gali dari dasar dulu, ya, supaya kita paham. Dan dengan pemahaman ini, mempraktikannya akan berbeda dengan sekedar cuma saya sebutkan baca ini ya, baca itu ya, ya. Saya ingin Anda mengerti, saya mengerti, kita mengerti saat membaca itu dasarnya apa. Nanti bisa mengajarkan kembali, itu bukan sekedar kita praktekkan. Dan ini dasarnya adalah keyakinan yang paripurna, jangan pernah ragu sedikit pun. Kita mulai saja cepat. Apa yang dibaca? Kalau terkait dengan apa, kita urutkan di sini. Tadi kan kaitannya dengan doa, ya. Baik, ya. Zikir di antara maknanya adalah doa. Doa apa yang dibaca yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran setidaknya untuk pengentasan utang piutang, ya kan? Itu gambarannya. Lalu masuk ke sini, bagaimana qiraatnya, seperti apa tilawahnya, dan konsekuensinya dihafalkan. Lalu setelah itu bagaimana membacanya dan kapan saat dalam keadaan bagaimana kita bacakan. Yuk kita urutkan cepat ya teman-teman sekalian. Ya, kita akan mengacu praktek ini kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena syahadat kita kan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, kebertuhanan kita kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cara kita bertuhan, cara bertuhan kan mempraktekkan ibadahnya termasuk doanya adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kaitan dengan Allah kita ambil dari Al-Quran, kaitan dengan Rasulullah kita ambil dari hadis. Mereka yang disebut apa? Sunnah. Jadi jalan yang kita ikutinya dalam praktek semuanya itu disebut dengan sunnah. Baik teman-teman, kita akan coba urutkan dulu ayat-ayatnya ya. Quran surah ke-71, surat Nuh ya. Saya kasih kurung untuk memperjelas surat Nuh. Jadi kalau nanti ada kekeliruan teman-teman bisa langsung luruskan ya. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sudah? Nah, pelan-pelan. Di halaman 570 sampai 571 ya, kalau saya tidak keliru dari kiri bawah sampai buka lagi ke atas satu. Kemudian lanjut Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 ya, pelan-pelan ya. Kemudian
Quran surat pertama Al-Fatihah. Ya, sebagai penutup ayat 1 sampai 7. Dan nah sekarang praktek hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik diteruskan oleh Al-Mundhiri. Saya diteruskan artinya ya, kalau cuma dikasih kurung nanti salah persepsi. Oleh Al-Mundhiri, dia bisa dicek teman-teman. Kemudian ditemukannya ditemukan di kitab Al-Jami' As-Shaghir, yakni As-Shaghir karya Imam At-Tabrani. Nomor hadis 558. Yang mendapatkan pengajaran tentang doa ini adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi kita lengkapi sampai ke sirahnya. Ya, jadi kalau kita nanti cari, kita temukan kitabnya di mana? Ini Jami' As-Shaghir nomor hadis 158. Rawinya siapa? Anas bin Malik. Yang meneruskan siapa? Al-Mundhiri. Yang mengalami siapa? Mu'adz bin Jabal. Allah Ta'ala. Nanti ini bisa dilacak. Itulah indahnya dalam Islam. Dalil ada, transmisi urutannya ada, terus bukti sejarahnya ada, kan dilacak orangnya ada. Mu'adz ada enggak? Ada. Al-Tabrani ada enggak? Ada. Kitabnya juga ada. Al-Mundhiri ada enggak? Ada. Anas bin Malik ada. Di sirah bisa dilacak, kejadiannya bisa temukan kapan, dalam keadaan apa, seperti apa. Itu adanya dalam Islam. Ini enggak ada satu pun persoalan kecuali ketika dijawab itu salah sama semua. Itu prakteknya ada. Dan ini bukan rekayasa gitu. Itu indahnya dalam Islam, itu komplit semuanya. Ya. Yuk kita teruskan dulu teman-teman sekalian ya. Saya akan keluarkan dulu dari sisi Al-Qurannya untuk membuka lihat urutannya ya. Pertama Quran surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Ini amalannya kita terangkan dalam bentuk amalan dulu ya. Satu istighfar ya. Ya, dalilnya apa? Nih, Quran surah Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarra wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Kan? Nah, ini dia poinnya. Wa yumdidukum bi amwalin, dan melapangkan urusan harta. Ya. Di ayat yang ke-12 koneksinya ayat 10. Terus intinya di ayat ke-12 nya. Aku astaghfiru rabbakum, maka aku ya, mengatakan ini tulisan Nabi Nuh yang disampaikan oleh Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh mengajak umatnya untuk memperbaiki diri, mengoneksikan kembali diri mereka kepada Allah, bertobat, ya, memperbanyak istighfar. Ada salahnya banyak. Nah, kemudian apa manfaat dari istighfar itu? Maka hal-hal yang terkait dengan kesulitan hidup kita, baik terkorelasi dengan alam misalnya, ya ini kaitan dengan hujan, ya ayat 11-nya, hujan misalnya belum turun, kemarau dan sebagainya. Boleh jadi ada keadaan yang tidak terkait dengan alam saja. Alam kan yang menunjukkan Allah. Coba dicek, boleh jadi mungkin ada perilaku masyarakat yang tidak Allah sukai, sehingga tertahanlah kemudian ya rizki dalam bentuk hujan itu dan tidak mengalir, sehingga diminta hamba itu terkoneksi kembali dengan Allah. Makanya kan ada sholat istisqaran, sholat meminta hujan kan. Sholat itu apa? Mengoneksikan kita dengan Allah. Dan diawali dengan apa semua itu? Dengan istighfar, dengan tobat, dan salah kan yang Allah tidak sukai, dan dosa-dosa akumulatif itu kan. Nanti kajiannya itu pelan-pelan tuh. Alam itu kalau bergerak itu kan nggak mungkin bisa bergerak kecuali atas izin siapa? Ya izin pemiliknya, izin yang punya, yang mengaturnya. Kan Rabbul Alamin itu yang merawat, mengatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dengan menjaga alam dan sebagainya. Ketika manusia membuat kerusakan, ya, maka Allah berkehendak supaya kembali dijaga lagi. Ada banjir, ada hujan, likuifaksi, macam-macam. Itu kalau kita urutkan tuh bukan hanya persoalan alam saja, ada tangan-tangan manusia berperan di situ yang merusak, sehingga alam menyeimbangkan kembali. Nah, keseimbangan itu kan hukum Allah yang mengatur. Ya,
Bagaimana cara menyeimbangkannya itu? Nah, dalam konteks ini istighfar, mengoneksikan diri kita kepada Allah itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan keadaan termasuk terkait dengan kemarau berkepanjangan, ya belum turun hujan. Nanti cara prakteknya bisa dengan memperbanyak, bisa dibawa dalam sholat. Ya kan? Nah ini poin pertama kan dalam sholat kita istighfar juga kan? Ya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam lebih antar muslim rabbi ighfirli, kan? Warhamni wajburni dan seterusnya. Itu yang dibawa dalam praktek sholat. Bacaannya sudah ada, contohnya sudah ada. Kalau tidak di dalam sholat, ya kita perbanyak istighfar yang bisa kita lakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau kita bawa dengan suasana kita yang mungkin banyak karena salah melangkah, ya terjebak dengan riba, karena salah bertindak, hanya ingin flexing, ya kemudian tiba-tiba pinjam ini, pinjam itu, utang sana, utang itu, ya kan? Akhirnya terjebak dan sebagainya. Salah istighfar. Astagfirullahaladzim, karena merasa salah bisa kita lengkapi Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, kan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka apa korelasi istighfar itu? Ya terkait dengan persoalan harta benda, sehingga kita mendapatkan kelapangan untuk bisa mengentaskan persoalan tampil utang. Ayat 12-nya wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melapangkan kepada kalian bi amwalin, ya, dengan harta benda yang melimpah. Kelapangan harta, kelapangan harta. Jelas ya, ini dalilnya. Ini dari 10 sampai ke ayat 12. Bahkan itu bisa terus ke aset ya. Ya kan seterusnya kan wajahnya dengan kebun-kebun, aset-aset dan sebagainya. Artinya bahkan dari keadaan terpuruk pun, kalau Anda benar ada kesadaran dalam diri untuk merubah pola hidup, lebih dekat dengan Allah, itu bukan cuma lunas mengganti oleh Allah dengan kelapangan yang lebih baik yang membuat Anda nyaman dalam beribadah. Cuma sekali lagi cara prakteknya nanti dikembalikan ke sini, ke zikir. Ya, kan ini bagaimana nih setelah apa yang dibaca, bagaimana cara bacanya? Bukan sekedar baca, mesti ada ketulusan, kesadaran. Karena kan ketika bicara bagaimana disebutnya zikir, bukan cuma doa, zikir. Ya, karena itu ketika beristighfar dilakukan dengan benar-benar, dengan niat yang tulus, dengan niat yang tulus, dengan ikhlas. Maaf ya, bukan cuma di lisan. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Rasakan segenap jiwa. Ya, apa yang salah selama ini kan taubat itu kembali pada jalan yang baik, yang Allah sukai. Ada jalan yang salah ditempuh, pengen kembali, akui salah, sesali, minta ampun kepada Allah, disalahi Allah, kan? Taubat dulu. Ya, taubat itu kan membuka sekat ya. Kalau saya kasih logika sederhana itu, saya kan sering gambarkan kalau ada, mohon maaf ya, jelas saya tidak pandai menggambar khususnya. Ini ada bencana tertentu kan. Nah ini kan kalau kosong dimasuki apa saja bisa masuk. Tapi kalau disekat dan ditutup, ya jelas ada penutupnya. Kan mau masukin apa juga bisa, mental lagi mental. Nah orang-orang yang belum mendapatkan pengabulan dari Allah itu karena boleh jadi belum dapat itu karena mungkin tidak dikabulkannya itu bukan karena nggak dikabul, karena ada sekat ini. Jadi begitu Allah kabulkan misalnya itu mental lagi, hukumnya begitu karena ada penutup. Nah ini sekat ini maksiat namanya. Ya. Maksiat yang dimaksud dalam hadis kan, ketika Nabi menyebutkan seseorang kan, ya, semua dzakara rajulan, mengisahkan seorang lelaki yuqul sakhara asy'atha aghbara, sehingga dengan itu, ya, yang penuh dengan debu, kan, berjalan panjang, yang mudhirin ila sama, memohon pada Allah, gitu kan, ya, dengan mengangkat tangannya, ya Rabb, dia berkata, ya Allah, ya Rabb, yang merawatku, mau memenuhi segala kebutuhan, ya, apa respon Nabi setelah itu? Anna yustajabu lidzalik, atau kama qala Rasulullah SAW, bagaimana bisa dijawab? Kenapa? Karena makamu haram, masyrabu haram, malbasu haram, bau dia haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Yang haramnya menutup. Jadi begitu dikabulkan akan dijawab bental balik. Nah cara membuka ini, menghilangkan semua sekatnya itu dengan istighfar. Untuk astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita perlu harap kepada Allah untuk dibersihkan dulu, niatnya bagus, kan? Ya. Sampai kita mendapat di kalimat muhsinis sana alaikum bid'ar yumdidkum amwalin, ya, mendapatkan kelapangan. Nah sebelum kelapangan itu apabila mendapatkan nanti ada kenyamanan dalam hati, begitu air mata mengalir sadar lapang hati, ada ketulusan.
Nah, ketulusannya nanti disertai kesiapan ya dan kekuatan untuk menjalani petunjuk yang Allah berikan. Nih kerja ini seperti ini ikhtiarnya. Tuh, jadi nggak ada nawar-nawar lagi, dilakukan aja gitu. Ya, itu masya Allah kalau benar kita bisa atasi demikian, menghadirkan kelapangan dalam hati, ketulusan dalam bertobat dan sebagainya. Itu insya Allah nggak lama jalannya. Demikian itu ada. Sampai Anda merasakan nikmatnya, masya Allah, bisnis tanpa utang yang tadinya seringkali terjebak dalam leasing yang nggak bisa bayar, ini yang bunga yang terus berbunga lagi, tiba-tiba begitu selesai Anda bisnis tanpa utang, nyamannya luar biasa, enak ya, nggak ada kejar-kejar yang bikin gelisah, tuntutan begini begitu, sekalipun mesti ada utang-utang kecil, cash flow yang bisa diseimbangkan, tapi jalannya syar'i, indah, luar biasa ini ya. Dimulai dari sini dulu ya. Nah, sekali lagi ini gambaran dasarnya teman-teman sekalian ya. Kemudian setelah itu, setelah istighfar, kita mohonkan, kita mintakan, dan terasa ke dalam jiwa itu ya, di gambarannya apa yang dibaca, bagaimana cara baca. Teruskan lagi, masuk ke sini, Quran surah Ali Imran, Quran surah ketiga ayat ke-26. Saya ulangi ya, Quran surah ketiga ayat 26. Coba lihatnya sebelah kanan dulu, pertengahan. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau mau disambung itu dengan baca praktek dalam hadisnya yang Nabi ajarkan, maka silahkan bisa dipraktekkan langsung dari bimbingan Nabi ya. Ini di Al-Jami' As-Shaghir karya Imam At-Tabrani nomor hadis 98. Nanti rawinya yang menyampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diteruskan nanti oleh Al-Mundhiri. Nah, apa kisahnya? Kisahnya disampaikan bahwa Nabi SAW satu saat mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat Mu'adz ini banyak sekali mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk dari Nabi yang sangat penting dan sifatnya strategi semua. Jadi teman-teman yang diplomat misalnya, nah nanti ada fikih diplomat dalam Islam. Mulai dari bagaimana cara memetakan wilayah, sebelum berangkat tuh udah belajar dulu, jangan sampai ditugaskan di satu negara ya Anda nggak pelajari, tiba-tiba langsung datang begitu aja ya. Saya seringkali memberikan masukan pada teman-teman diplomat yang bertemu, jangan sampai terjadi ditugaskan di satu negara bahkan nggak bisa bahasa negara itu. Tugaskan di Arab nggak bisa bahasa Arab, tugaskan di Brazil nggak bisa bahasa Amerika Latinnya misalnya, ya kan? Tugaskan di Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Sebelum berangkat pelajari dulu di mana ditempatkan, kursus belajar dulu, praktekkan ya. Jangan sampai nanti berangkat di tempatnya yang dipakai cuma satu bahasa aja. Memang bahasa Inggris kan global, tapi kalau kita tahu bahasa daerah itu lebih efektif untuk komunikasi ya. Ini gambarannya itu Mu'adz itu banyak dapat dari Nabi itu. Sebelum berangkat ke Yaman, Nabi berikan dulu petunjuk, mitigasi dulu wilayahnya, kamu akan temukan golongan ini, golongan ini, golongan ini. Kalau bertemu dengan yang ini sikapnya mesti bagaimana ya, bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan itu sehingga diterima dengan baik, dengan nyaman, dengan matang. Hasil mitigasi Mu'adz bin Jabal itu nanti akan diteruskan kemudian di era setelahnya ya, cuman tugas aja tuh sebagai diplomat. Tapi setelah itu di eranya Umar bin Khattab ditempatkan sebagai gubernur beliau ya, di era itu yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Dari riset sebelumnya ya, dan jadi ya perwakilan wilayah di situ. Yaman kan pada masa-masa itu adalah bagian provinsi, bahkan Umar bin Khattab naik jadi khalifah, memimpin negeri, Mu'adz bertugas untuk memimpin wilayah Yaman dan mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang sangat singkat, 3 tahun saja. Hasil dari itu semua ya, ada diplomat begitu punya pengalaman, sesaat jadi dubes yang lebih baik. Nah, di antara pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal ya Mu'adz, kalau Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu. Lain kalimatnya itu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, Uhud. Masya Allah ya. Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi ya, walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya ya. Teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa gunung Uhud itu ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun, kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya
maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, gitu kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, ya kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma, ya, berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushaf ya. Buka mushaf ya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Al-Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya, kulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma ini. Allahumma malikal mulki. Saya ulang ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Nah, ya. Kemudian teruskan Rahman ad-dunya, Rahman ad-dunya. Saya tulis ya, teman-teman bisa screenshot ya. Rahman ad-dunya wal akhirah, Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma, wa rahimahuma. Teruskan. Jadi begitu selesai yang Al-Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma, ya, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'ti ma hima, kan? Mendasya dan wa tamna'u minhuma mendasya. Dan sudah? Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Asalnya ya Rahman, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya hutang pengen cepat dilepaskan kan, maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha. Terus kemudian aghnini atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghnini bi rahmatika sudah? Aghnini bi rahmatika. Nih yang saya garis bawahi. Sudah? An rahmatin man siwak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An rahmatin man siwak. Sudah? Ini poinnya di sini yang saya garis bawahi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukum-Mu.
Biadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahman ad-dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasya, Engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasya, Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih dan yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, dengan dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait utang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balagohnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayang kan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku ya, dan dengan rahmatku aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selain ini. Ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwa. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku mohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saya boleh dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selain ini. Ini indah banget nih kalau terturunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget kan? Di antara namanya selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaan dia. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal. Dengan yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan salawat. Tutup dengan salawat. Dan nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah salawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca dari Quran Surat Nuh, ya istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan. Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilin surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi SAW. Jadi di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memanfaatkan, nah ini dia kapan waktu, di pertengahan malamnya ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang-utang juga. Nah lalu dia berkata, apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Yang berbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Dia diajarkan salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, kalau SAW, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengentasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam, dan ditunaikan diawali dengan salat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya kapan ini dibacakan, ya saya ulangi, kapan ini dibacakan, yang paling pokoknya adalah
di pertengahan malam, di sepertiga malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran ke jiwa yang lebih cepat, mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi sepertiga malam bangun, istighfar, kan? Ya setelah sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru diistighfari, istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar, itu masya Allah nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. Sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam tuh lebih khusyuk ibadahnya. Nanti wal munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu. 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini. Bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktikkan di ujung malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Kapan istighfarnya? Setelah tahajud. Dari mana taunya? Quran surah 51 dari ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 17-nya kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kan mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, maksudnya menghidupkan malam, rajin tahajud. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu sahar, sepertiga malam ke waktu sahar, ya dekat-dekat ke fajar dia banyak istighfar. Nah, saat istighfar itulah dia dapatkan sampai hatinya khusyuk, baru bacakan ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah. Itu tulisan di sana. Warahimahumma tu'tihum man tasha' wa tatamna'u minhum man tasha'. Kemudian teruskan langsung ke bawah. Taghnini bi rahmatika an rahmati man siwak. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu boleh sertakan kemudian bahasa-bahasa kita minta. Terus baca Al-Fatihah, tutup dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, itu dibiasakan. Nah, sampai mendapatkan kekuatan, tapi bukan berarti tidak berikhtiar. Setelah itu ikhtiar tetap. Ya, tetap berikhtiar. Ya, bagaimana cara berikhtiarnya? Ya, tapi bisa kita bekerja dengan baik. Kalau nggak ada modal sama sekali, misalnya kita berikhtiar dulu dengan amal kebaikan, datang ke masjid, bisa rapi-rapi, gitu kan? Kemudian kita lihat ke DKM-nya, bisa mengajukan dulu permintaan. Nggak usah banyak-banyak pinjamnya, pinjam bisa 100.000, 200.000 atau 500.000. Kemudian setelah itu cari peluang-peluang, misalnya di majelis-majelis ilmu kan banyak orang belajar itu. Ya, belilah modal tertentu, beli makanan atau minuman, terus kontak ke DKM-nya, sampaikan. Ya, supaya nanti ada sinergi antara jamaah dengan yang dagang. Bicara dengan baik-baik sehingga nanti diumumkan. Ustadznya juga menyampaikan, berikan kelapangan kepada teman-teman yang sedang misalnya mencari rezeki berjualan, dapat dari situ, tambahkan lagi berdoa. Bisa jadi tiba-tiba Allah berkehendak menggerakkan orang-orang tertentu yang baik dan sebagainya. Ya kan? Jadi bukan datang ke ustadz untuk melunasi utangnya. Beberapa teman-teman tuh kalau minta saya terjebak riba gini, gimana solusinya? Mau minjam, mau minta dilunasin. Teman-teman saya itu udah tugasnya ngajar. Kalau antum tanya doa saya jawab, tapi kalau urusan dunia carilah gitu kan, terkait dengan dunianya. Bisa antum ke Basnas, bisa ke bagian DKM masjid, bisa ke teman-teman pengusaha yang muslim yang baik-baik. Kalau saya kan ngajar gitu. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau ada kan ya, kalau yang sifatnya terkait dengan bimbingan itu lebih utama, nah ini yang kira-kira bisa kita pelajari. Silahkan diintisarikan ya oleh teman-teman semua, diintisarikan, dikeluarkan, dituliskan. Nah, jadi apa yang kita pelajari, keluarkan dulu tuh dalilnya apa saja, tuliskan, nanti jadi satu bagian hizb ya yang tersusun. Nanti yang kita bacakan nanti istighfar. Ya kan? Bangun dulu malam, sepertiga ya. Sekarang mungkin setengah 3, jam 3 lah, ya kan? Nah, kalau nggak terbiasa tahajud panjang, nggak usah dipaksakan banyak-banyak, 2 rakaat dulu, witirnya 1.
Kalau belum khusyuk, jangan dulu witir, misalnya tambah 2 rakaat lagi. Setelah itu witir, setelah itu istighfar. Istighfar yang betul dari hati yang paling dalam. Ya, melebihi cinta lah. Cinta pada manusia aja bisa sambil mohon cinta kepada Allah, masa nggak lebih daripada itu? Harus lebih. Ya, setelah itu teman-teman teruskan ke yang peran tadi, akhiri dengan Al-Fatihah, kemudian sempurnakan dengan salawat pada Rasulullah SAW. Ya, setelah itu ya silahkan sholat subuh berikhtiar yang baik-baik seperti itu ya, berikhtiar dengan baik, nanti Allah akan lapangkan. Ya, boleh jadi nggak harus langsung dipraktekkan besoknya langsung dapat, nggak begitu. Ya, kan yang dituntut itu kedekatan kita dengan Allahnya. Kadang diuji dulu, coba sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, supaya dituntut benar-benar serius sampai kita lapang dan ada tawakal. Tawakal itu kepasrahan paripurna setelah berikhtiar. Ya, itu kalau sudah di titik itu, Allahu Akbar, Allah datangkan, jalankan dan sebagainya. Kan yang mengatur Allah juga, ya kan? Nah, perilakunya perbaiki juga. Ya, perilaku kita perbaiki dulu. Saya kira itu yang kita bisa uraikan di pertemuan kali ini untuk dibahas. Mudah-mudahan bisa disusun dengan cara yang baik. Teman-teman, izin untuk menguatkan informasi bahwa insya Allah di pekan depan mungkin akan ada kajian khusus di BH itu untuk kelas profesi. Jadi mohon dilengkapi data-data yang sudah ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, insya Allah pekan depan lah saya siapkan dia. Sedang mencari tempat yang sesuai dulu, karena kajiannya tidak berlangsung di masjid, karena ini kan kelas khusus, kelas terkurikulum kan gitu, terkurikulum supaya bisa spesifik belajarnya. Kita akan cari lokasi yang baik dia untuk bisa dihadirkan suasana itu. Nanti akan diinfokan kalau tidak Kamis ke Jumatnya. Jadi Kamis itu membutuhkan waktu 3-4 hari untuk menyusun data-data yang sudah masuk. Teman-teman yang sudah masuk nilai itu tolong sekali lagi diupdate ya, kemudian diperjelas semua informasinya supaya kita bisa tempatkan di kelas-kelas spesifik. Nanti akan ada undangan ke teman-teman semua. Mungkin kalau beres Rabu, Kamisnya undangan untuk menetapkan tempatnya di mana akan belajar. Insya Allah mungkin 50-100 orang dulu ya, supaya ini kan pelajaran khusus, bukan kajian umum sifatnya demikian. Jadi akan ada kelas-kelasnya. Kita kan udah ada 5 kelas itu ya. Ada kelas pengusaha, kelas bisnis, kelas kedokteran kesehatan, ada kelas pelajar, kelas ilmuwan, dan ada kelas berumah tangga kan. Nanti ada kelas-kelas yang lainnya juga kita runtutkan, dan jumlahnya cukup banyak. Insya Allah kalau pesantrennya sudah jadi, itu cukup menampung banyak, dan di situ ada juga asramanya sebelum dipakai sama santri yang formal. Saya ingin teman-teman merasakan dulu hasil wakaf kita semua ya, sehingga kita insya Allah juga merasakan apa yang kita bangun bersama, dan kita niatkan sebagai wakaf lillahi ta'ala, sebagai ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah direncanakan, mudah-mudahan dananya tercukupi. Kita September itu bisa sudah banyak yang diselesaikan, tinggal masjid mungkin ke akhir tahun, karena masjid detailnya itu cukup kompleks ya, karena yang kita ingin tunjukkan adalah bagaimana memuliakan ibadah di dalam masjid, sehingga masjidnya dibikin nyaman dan syiarnya lebih baik, tapi terjaga, bukan dimewah-mewahkan tapi nggak ada isinya, tidak ya. Jadi kita lengkapi. Teman-teman masih terbuka, silahkan ya, ada peluang-peluang yang sangat baik. Mudah-mudahan BSI-nya sudah jalan, sudah bisa masuk ke rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 ya, kemudian 4444 142, satunya 3 kali, 4-nya 4 kali, 142, atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyal ya. Dipersilahkan, mudah-mudahan kita dengan segala niat baik itu bisa sempurna, selesai maksudnya, dan dengan itu kita bisa isi ya, insya Allah. Kemarin etikaf sebagian saya coba undang juga ya, diantaranya khususnya murid-murid yang bisa menikmati sebagian dari masjid yang area dalamnya yang kita sekat dulu supaya jariahnya berjalan selama Ramadan. Alhamdulillah bisa merasakan kenyamanan, dan saya berharap nanti kalau asrama selesai, kelasnya juga udah bagus, jadi bisa nginap di sana ya, teman-teman bisa nginap, kemudian juga bisa belajarnya di kelasnya, ibadahnya di masjidnya, sehingga semua terasa, dan nggak ada biaya, gratis, kita bangun sama-sama kok ya, kecuali teman-teman untuk makan saja, untuk nyuci silahkan gitu kan, bisa bawa makanan sendiri boleh. Kalau mau sama-sama misalnya di situ cari menu ditetapkan bersama ya, silahkan. Nanti keluar biaya sekian untuk makannya, untuk londinya, berdasarkan pengetahuan teman-teman juga, karena saya nggak biasa mengajar dengan bayar narik ini itu, nggak, itu sesuatu yang sangat kami jauhkan. Yang berbeda dengan persoalan teman-teman mau infak untuk pesantren, untuk itu hal yang lain gitu kan. Tapi untuk belajar sama sekali saya tidak pernah menyampaikan yang terkait dengan minta sesuatu, apalagi naudzubillah min dzalik, tertarik dan sebagainya, tidak. Semoga Allah jaga dari hal-hal yang demikian.
Terima kasih teman-teman, semoga Allah muliakan kita. Dan yang terakhir saya ingatkan, insya Allah mungkin belum muncul flyernya, tapi ini sangat terbatas sekali. Kita akan ada program umrah ya di akhir tahun, di Desember ke Januari, mengambil akhir tahun, dan itu akan dimulai pendidikannya. Jadi ada pendidikan belajar formal dari mulai Juli. Jadi daftarnya dari sekarang sampai ke Juni, dan itu belajarnya bukan hanya sirah, nanti terkait juga dengan hafalan Quran. Jadi ini program khusus Hamalatul Quran. Hamalatul Quran itu mencetak para ahli Quran yang disiapkan melalui program umrah. Nanti di sana setorannya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada salah satu imam di Masjidil Haram juga yang bisa menyertai, baik itu takrim untuk haflahnya di sana, ataupun juga untuk bisa menerima setoran yang kira-kira bisa mewakili untuk kita semuanya. Nanti kita siapkan di akhir tahun. Jadi pendidikannya selama 6 bulan, menghafal Quran selama 6 bulan, belajar sirah, sampai sana kita belajar napak tilas kehidupan Nabi, sekaligus juga mempraktekkan dan menyetorkan hafalan Quran kita, yang insya Allah takrimnya salah satunya akan dimuliakan oleh masyayikh ya, kalau bukan nanti imam, salah satu imam Masjidil Haram atau masyayikh yang ada di Haram. Saya sudah berkomunikasi, alhamdulillah, di kemarin saya ke sana dari mulai Madinah, diterima di alhamdulillah di ruang imam Masjid Nabawi, kepala kantornya menerima kami. Saya juga alhamdulillah bisa ketemu dengan Syekh Ali Hudayfi, kemudian melihat imam-imam setoran. Itu setoran dulu tuh sebelum, masya Allah, sebelum mereka mungkin salah setoran, saya alhamdulillah diundang masuk situ, lalu diberi akses khusus untuk juga menyelami di makam Nabi SAW menjelang ke Isya. Sudah dikasih akses, yang lain diberhentikan, kita diminta di depan, bukan masuk ke dalam depan, tapi terbatas sekali, hanya kami saja, saya dengan 2 pengawal pendamping. Kemudian setelah itu dibawa akses ke Raudhah, salat di belakang imamnya, dan kita tahu perjalanan di mana mayit yang mau disolatkan itu letaknya di mana dan sebagainya. Demikian di Masjidil Haram juga alhamdulillah kita diberikan akses juga ya ke Masjidil Haram, ketemu baik di perpustakaan ke atas, kemudian dengan pengelola, kemudian juga dengan mantan alumni direktur untuk Kuliatul Haram. Jadi di Masjidil Haram itu ada satu pendidikan selevel S1 namanya Kuliatul Haram. Jadi kuliah di dalam Masjidil Haram. Beberapa masyayikh juga, nah kita alhamdulillah jadi kerjasama juga. Nanti ada program khusus yang mungkin bisa di follow up. Dan di Jeddah juga alhamdulillah kita ketemu dengan para masyayikh yang baik dari riset Quran dan sebagainya. Nanti salah satunya kita akan hidupkan melalui program umrah ya, yang bisa dioptimalkan. Ini bukan cuma sekedar berangkat ya, sayang investasi harta, tenaga, pikiran cuma untuk kesana, kemudian ibadah belum tentu baik juga. Saya katakan belum tentu baik itu karena ada yang tawaf sekarang sambil live, kemudian sayang gitu, saya sambil main-main, apa yang didapatkan dari itu semua. Nah, kita ingin berubah persepsi itu supaya mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan dari apa yang kita persiapkan, kita rencanakan. Kemudian untuk adik-adikku, para kader-kader ulama yang sedang belajar, tolong dipersiapkan juga dengan baik ya, belajar yang benar, belajar yang baik, karena diantara pakai pembelajaran kita akan kirimkan juga belajar di masyayikh itu. Ada yang dengan kami di sini, nanti kita akan kirim tuh baik keluar, nanti juga belajar di Haramul Makki ya, belajar juga dengan para masyayikh dari beberapa negara. Kita akan kirimkan di waktu-waktu yang sudah kita rencanakan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha. Jadi kalau saya pun meninggal dunia, nanti kan ada yang nguruskan pesantren. Pesantren itu bukan milik pribadi, itu dikelola yayasan, nanti ada yang nguruskan kembali ya. Kita cuma sebentar lah, selama ajal memberikan pada kita mencoba yang baik, nanti hasil-hasil itu pulang dan teman-teman mengajar balik ke kampung masing-masing nanti ya. Silakan mengabdi di MUI, bimbing masyarakat, dan ikhlaskan niat karena Allah, yang ikhlas supaya jadi hujjah kita saat kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan diperkenankan berjumpa dengan Rasulullah SAW. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا رحمن الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين اغفرنا برحمتك يا الله برحمه من سواك. اللهم يا ارحم الراحمين يا ملك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا في هذا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.